Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu standarisasi jaringan. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Raffi Rafathama dengan NIM 2005121408 dari kelas SI 2020A. Nah, apa itu pengertian standarisasi jaringan? Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan standarisasi jaringan. Yang pertama, dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, mempermudah komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempermudah melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan straight. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Organisasi yang dapat kita ketahui berperan dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia ada 3. Yang pertama, organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. Yang kedua, organisasi standarisasi internasional. Dan yang ketiga, organisasi standarisasi untuk internet. OSI dan TCP/IP. OSI atau disebut juga dengan Open Systems Interconnections adalah protokol untuk menyediakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. TCP/IP atau disebut juga dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan walaupun platform yang digunakan berbeda. Persamaan dan perbedaan OSI dan TCP. Persamaannya, yang pertama, keduanya memiliki layer, yang kedua memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching bukan circuit switching. Dan yang kelima, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa dibandingkan. Berikutnya perbedaan. Yang pertama, semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Yang kedua, untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Dan yang terakhir, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Macam-macam layer pada standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, application layer. Ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer. Yang kedua, presentation layer. Berfungsi untuk
mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Ketiga, session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Keempat, transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kelima, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keenam, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Dan yang terakhir, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Application layer yang pertama, HTTP. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Berikutnya, NFS. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. FTP. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. DNS, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Berikutnya POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Berikutnya IME, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Berikutnya SMP, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Berikutnya NNTP, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Dan yang terakhir, DHCP, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintainya secara otomatis. Berikutnya, presentasi layer. Yang pertama, Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua, SMTP, salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, SNMP, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Berikutnya, session layer ada 5. Yang pertama, NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua, NetBEUI, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sudah dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ATSB, berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat, PAP, berfungsi perintah PostScript untuk akses pada jaringan Ableton dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Dan yang terakhir, SPDU, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Berikutnya, transport layer dibagi menjadi 2. Yang pertama, TCP, protokol yang menyediakan pelayanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Berikutnya, OTP, protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Berikutnya, ini adalah perbandingan antara TCP versus UDP. TCP sendiri yaitu connection oriented, sedangkan UDP connectionless. TCP reliable, UDP best effort.
TCP segment sequencing, UTP no sequencing, TCP rest transmission, UTP no rest transmission, TCP handshake atau SYN, UTP non handshake, TCP acknowledge, UTP no acknowledgement, TCP email file sharing download, sedangkan UTP file streaming, video streaming. Berikutnya network protocol dibagi menjadi 7. Yang pertama, secure shell. Protokol shell memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH user at IP server. Yang kedua, post office protocol version 3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ketiga, internet message access protocol. Protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus email yang ada. Yang keempat, Internet Control Message Protocol atau disebut dengan ICMP, yaitu ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang kelima, point-to-point protokol. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Yang keenam, domain name system, yaitu distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Dan yang terakhir, HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, ucapan ataupun tindakan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.